Sempat nggak ada ketakutan atau keraguan bahwa ini hanya sementara? Karena kan yang namanya tren, yang namanya berita viral itu kan biasanya durasinya pendek gitu, sesaat. Kayaknya nggak ada orang kayak lu ya, lu kayak agak gila gitu. Biasa, kapan harus kerja, kapan harus menikah tak tulis, tapi ada yang nggak berhasil. Kapan harus menikah? Harap jenderal-jenderal saya berkumpul di markas besar superhero. Gitu. Terus harus menggunakan seragam loreng-loreng gitu ya, dan meeting tidak boleh duduk. Resep awet mudanya gimana Bu Puspa? Supaya saya juga Gini bisa ya, kalau udah jadi nenek-nenek nanti tetap awet muda. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan Zero to Hero hari ini saya bersama Bu Puspa Dewi. Hai. seneng banget diundang di channel YouTube-nya Mary Riana. Sama-sama. Saya senang nih. Hari ini khusus saya mengundang Bu Puspa karena sebenarnya salah satu resolusi saya, kan biasa tahun baru selalu kita punya resolusi ya. Nah, resolusi saya tuh selalu dari dulu adalah walaupun umur bertambah tapi harus tetap awet muda. Itu goal saya. Gitu ya? Iya, walaupun udah punya anak atau suatu saat nanti mau jadi nenek-nenek itu selalu harus tetap awet muda. Bahkan tuh saya kan punya vision board. Jadi kalau di vision board saya tuh ada saya tempel zaman dulu fotonya Jennifer Aniston. Karena saya suka sama Jennifer Aniston kan Friends ya. Terus saya pikir wah ini usia 50 tahunan tapi masih tetap awet muda. Jadi saya pengen tetap awet muda walaupun udah jadi nenek-nenek nanti. Ya? Yang penting awet muda dan sehat-sehat itu pentingnya. Sehat pastinya. Betul. Nah, makanya hari ini khusus saya hadirkan Ibu Puspa Dewi yang kalau dilihat dari penampilannya ini terlihat masih ABG ya, mungkin kelihatan lebih muda dari saya. Tapi padahal sudah menjadi nenek. Sudah menjadi nenek. Aduh. Secara officially jadi nenek udah 10 bulan yang lalu. Karena cucu saya tanggal 20 ini Desember usianya 10 bulan. Wow, oke, ini jadi viral banget. Nenek viral usia 53 tahun. Tapi penampilan masih ABG, layaknya remaja, masih sehat, masih fit, masih terlihat awet muda. Bersyukurlah itu. Aku juga bingung soalnya viralnya kenapa. Oke, nah makanya kita akan kupas-kupas nih rahasianya seperti apa. Dan yang paling penting bagaimana caranya bukan hanya menjaga tubuh yang sehat, tapi pikiran, hati yang sehat ya sebagai manusia, sebagai seorang ibu. Betul. Jadi ini apa nih yang ditanya nih? Rahasianya deh. Jadi yang pertama dulu nih, yang pertama. Yang pertama, gimana rasanya bisa sampai viral? Bahkan bukan hanya di media-media Indonesia ya, belakangan ini pun juga di media internasional. Ada 6 negara di luar Indonesia, ada 6 tuh. Malaysia, Singapura, urutannya ya, Malaysia, Singapura, terus China, Hong Kong, lanjut ke mana? Taiwan, terus Vietnam. Wow. Seluruh ini viral yang kedua ya. Sebenarnya yang pertama viralnya waktu 50 tahun. Oke. Itu gimana tuh ceritanya bisa sampai viral? Ini yang mana? Viral yang pertama ya? Yang pertama dulu. Ya? Yes. Kalau viral yang umur 50 tahun itu waktu itu pas ya usia 50 tahun. Memang suatu kebiasaan aku tuh kalau ulang tahun, setelah menikah itu aku punya kebiasaan di mana keluarga selalu ngikutin aku ya. Setiap jam 00 itu masih memberikan ucapan selamat gitu. Jadi tiup lilin gitu. Dan itu selalu ada angkanya. Kenapa ada angkanya? Karena itu sebagian dari cara bagaimana saya mensyukuri 50 tahun gitu. Usia berapa? Karena aku tuh orang yang suka mendokumentasi sesuatu ya. Betul. Jadi kadang lupa soalnya kalau nggak ditulis itu ini yang umur berapa ya waktu itu ya. Ini kapan ya? Jadi kita memang kasih lilin. Nah, waktu itu yang pertama kali post itu si Denis Hadi, anakku yang sulung. Nah, karena apa, Daniel Hadi waktu itu nggak bisa datang pas aku ulang tahun karena dia ujian. Jadi besokannya baru datang. Makanya saya nggak post karena saya tuh selalu mau sama rata ya gitu. Jadi tunggu Daniel datang baru nanti saya post bareng. Jadi Dennis post
waktu tiup lilin sama mamanya di tempat tidur pastinya ya, karena lagi jam 00 lagi waktunya mau tidur ya. Nah post lagi berdua tiup lilin umur 50, dia post, terus itu nggak lama terus jadi beredar itu viral, terus ditambah besokannya foto sama Daniel juga gitu dengan 50 tahun. Nah sebenarnya nggak ada sesuatu yang aneh sih yang saya lakukan. Menurut saya itu adalah semuanya berkat dari Tuhan ya, karena apa yang saya lakukan itu sebenarnya biasa-biasa saja. Saya juga merasa nggak ada sesuatu yang disengaja supaya viral, supaya apa, itu nggak ada. Jadi yang dilakukan hanya kebiasaan yang memang rutin aku memang lakukan gitu. Nah itu yang pertama. Mungkin karena sesuatu yang unik, mungkin itu biasa bagi Puspupa, tapi untuk orang lain itu nggak biasa melihat usia umur 50 tahun tapi fotonya semuda itu. Bahkan mungkin banyak netizen berpikir ketika Dennis mengupload fotonya, dikira ini foto sama pacarnya ya, pasangannya gitu. Padahal sama mamanya. Sama mamanya, karena Dennis memang kan badannya gede ya, badannya gede, dan dia ya napaknya dewasa gitu ya. Jadi kayak mungkin kayak nggak beda jauh mungkin usianya. Kalau yang anak saya yang bungsu emang rada mukanya imut juga. Kalau Dennis kan biasa gitu. Nah itu yang pertama viralnya karena itu. Kalau viral yang kemarin ini 53 itu karena post saya sama suamiku yang lagi masih pacaran, masih iseng karena dia kok pas beres-beres beres-beres loh, nemu waktu pacaran, ganteng juga ini saya pacaran, nggak upload gitu waktu 27 tahun yang lalu jadi ya. 27 tahun yang lalu, Dennis kan usia 26, dia 27 tahun yang lalu waktu tahun 93 itu. Jadi post itu nggak tahu terus beredar, netizen suka gitu. Jadi karena foto yang zaman dulu pas pacaran sama foto yang sekarang udah punya cucu nggak berubah. Katanya sayanya sama, katanya nggak berubah ya. Katanya begitu ya kata netizen. Sementara suaminya dari ganteng kok jadi begitu. Saya malah dimarahin sama netizen. Aduh, saya bilang dimarahin juga, ada yang marah juga netizen. Kenapa Papa Hadinya dulu ganteng loh, kok sekarang udah kelihatan tua? Wah gawat, saya bilang oke, nanti tak bikin muda deh. Tak rawat, pakai skincare dan lain-lain. Tapi itulah netizen ya, kadang apapun juga bisa menjadi bahan komentar. Ya tapi tujuannya baik untuk menjadi inspirasi bahwa berapapun juga usianya, yang penting tetap happy, tetap sehat. Itu yang paling penting. Happy, tetap sehat. Jadi ya viralnya itu karena apa? Karena itu. Kalau perasaannya ditanya tadi, tanyanya perasaan atau kenapa viral? Gimana rasanya? Rasanya viral itu saya sebenarnya tuh, kalau yang pertama dulu saya kagetnya tuh kayak kaget banget ya, karena dulu tuh memang saya terkenal senang menginfluence banyak orang, tetapi di bank yang saya dulu di Bank Danamon ya, sebagai regional head. Saya dulu punya sempat membawahi cabang 100 cabang gitu di Jakarta, salah satu regional head Jakarta. Tim sales itu ada 700 orang lebih, kalau sama operation ya 1000 lebih lah gitu waktu itu. Jadi dikenal kalau aku tuh emang suka menginfluence banyak orang, tapi di kalangan Danamon aja gitu. Nah kaget tapi bersyukur banget, karena mungkin semua yang direncanakan Tuhan itu pasti menurut saya itu ada luar biasa, dan itu pasti ada artinya, ada maknanya gitu. Jadi mungkin Tuhan berpikir Puspa ini seneng banget menginfluence orang, kayaknya udah waktunya dia bekerja keras dari dulu, anaknya masih kecil sampai sekarang umur 50 gitu kan. Terus kebetulan waktu itu di bank itu tuh lagi restructure gitu, yang region yang tadinya di Jakarta itu besar gitu, terus di restructure jadi di Jakarta ada 4, jadi kecil-kecil. Mungkin Tuhan bilang, aduh ini nggak cocok, Puspa itu mestinya menginfluence lebih besar, kenapa jadi kecil? Jadi udah deh dikasih viral aja supaya bisa menginfluence lebih besar. Jadi ya happy banget sih dikasih kesempatan Tuhan bisa menginfluence lebih besar, lebih banyak orang. Jadi saya sangat bersyukur sih gitu. Umur 50 tahun kaget tapi bersyukur, bahagia, seneng banget gitu. Umur 53 dikasih lagi, kaget lagi tapi emang nggak sekaget yang pertama ya. Pertama kan benar-benar kaget karena nggak nyangka karena yang tadinya tidak dikenal oleh publik jadi dikenal publik. Kalau yang 53 kan saya udah dikenal publik, cuma meluas aja ya sampai ke luar negeri gitu. Itu aja ya, happy sih memang.
aku tuh terbingung-bingungnya, kadang-kadang bingung dan terharu. Rencana Tuhan tuh luar biasa. Kalau kita yang mau belum tentu terjadi, tetapi kalau Tuhan yang mau, apapun bisa terjadi gitu loh. Betul. Siapa yang pernah nyangka? Padahal kan pada saat itu biasa-biasa aja. Nggak pernah berada di spotlight, menjadi sorotan. Masih bekerja pada saat itu kan ya, masih bekerja di bank, masih bekerja sebagai karyawan. Di bank. Terus di mana ada pada titik di mana aku harus memang memilih. Makanya kalau nanti mau ini ngomong terus lah aku. Gak apa-apa. Aku suka ngomong saja cerita. Kalau misalkan makanya pada saatnya di mana dikasih viral 50, terus aku berpikir sejenak. Setelah itu terus aku memang harus memilih untuk mundur dari di perbankan, sampai orang-orang kaget karena di situ karirnya bagus, posisi bagus, selalu perform, tetapi kenapa masih harus mundur gitu. Jadi itu udah dipikirkan masak-masak. Oke, nah kalau gitu langsung aja nih kan again ya, sometimes kadang-kadang kita nggak tahu apa rencana Tuhan. Tapi bahkan sebenarnya setiap kesempatan itu kita nggak tahu nih ujungnya bakalan kemana. Jadi ketika waktu itu Bu Puspa lagi masih bekerja, ya kan, terus merayakan ulang tahun yang ke-50, terus tiba-tiba mendadak viral, ya kan, menjadi dikenal masyarakat luas, begitu orang jadi banyak berkomentar dan terbuka lebih banyak kesempatan pastinya, benar kan? Nah, di saat itu pasti posisinya kan masih bekerja, tapi juga banyak waktu yang diluangkan untuk menjalankan kesempatan itu kan? Kesempatan apa aja waktu itu yang didapatkan dari sejak viral itu? Contohnya? Nah, gini ya, maksudnya semua yang diberikan Tuhan pasti ada maksudnya. Tuhan punya maksud. Jadi pada saat saya harus memutuskan untuk berhenti di bank itu juga sebenarnya rada berat, karena saya orangnya suka bekerja dan sangat sayang sama tim saya, ya kan. Tetapi saya juga menghargai ketentuan yang ada di bank itu. Saya juga mesti harus memberi contoh yang baik, karena di situ kan aku tuh jadi kayak pejabat senior ya, di under direksi gitu ya. Maksudnya sebetulnya secara aturan memang nggak boleh kalau saya di situ menjabat sebagai regional head, waktu itu di situ senior vice president gitu ya. Terus aku juga fokusnya itu jadi kayak terpecah. Jadi kesannya banyak sekali tawaran. Terus itu ngomong-ngomong terakhir setelah viral tuh banyak banget tuh endorse tuh datang banyak. Endorse datang banyak banget. Nah, aku tuh memang nggak biasa ya endorse ya, jujur aja. Jadi gini ceritanya. Waktu itu pas semester terakhir Daniel Hadi itu anakku bungsu, ya kan, dia pas liburan pulang semester terakhir. Biasa aku masih harus bayar semester terakhir. Yang kecil di Singapura, kalau yang gede kan, yang Dennis kan di Malaysia ya kan, di Taylor's University. Kalau yang kecil di Singapura. Jadi semester terakhir aku harus Singapura, kan lebih mahal toh. Masih harus ratusan juta gitu loh ya. Aku tuh memang bukan keluarga mampu ya. Aku sangat fighting sekali untuk membiayai anak-anak juga gitu. Ya nanti tak ceritain, boleh aja kalau mau ditanya ya. Jadi pada saat dimana sebenarnya dimampu-mampukan lah untuk membiayai anak luar negeri sekolah, dua-duanya, satu di Malaysia, satu Singapura gitu ya. Memang meskipun di banking itu saya punya penghasilan mungkin katanya paling tinggi ya sebagai regional head, tapi itu dan suami saya juga ada penghasilan, tetapi tetap aja berat gitu. Waktu itu masih harus biayain semester terakhir Daniel 100 jutaan masih harus kasih dia. Terus aku bilang sama Daniel, nggak bilang sama Daniel sih, saya karena selalu kesulitan yang ada, saya nggak pernah bicara sama anak-anak saya sampai anak saya berhasil. Saya baru cerita. Sebelum anak saya berhasil, saya tidak pernah cerita siapapun, karena saya nggak mau mengganggu konsentrasi ataupun orang lain. Jadi semua yang menjadi tanggung jawab saya adalah harus saya aja yang beresin sama Tuhan. Ya sama suami saya maksudnya berdua, tapi sama Tuhan. Jadi ya udah aku bilang, mama kan masih harus ini endorse gimana, banyak sekali ini Daniel. Karena waktu saya viral itu banyak yang DM ya. Ini saya kan memang udah punya Instagram sebelumnya, tapi waktu viral itu waktu saya ngajakin jalan-jalan tim ke Bandung, kalau nggak salah saya ingat tanggal berapa, 29 atau berapa ya, lupa ya waktu itu ya. Terus mama tuh lagi viral banget tuh. Terus nah ini Instagram saya tuh langsung dipegang sama Denny sama Daniel, passwordnya saya nggak tahu lagi. Hadi Kitchen masukin Hadi sorry itu apa dia punya bisnis kan baru buka ya. Aduh nggak tahu yang mana, mama nggak ngerti nih. Ya udah dia akhirnya yang handle. Nah tapi karena si Dennis kan udah lulus duluan ya dari Daniel,
dia setup punya bisnis baru kan, healthy catering, mungkin tahu juga kan? Iya, pasti tahu. Ya, pasti tahu dan punya healthy catering. Dennis tuh yang men-setupnya gitu. Jadi dia langsung itu juga termasuk langsung melonjak sih ya, banyak sekali mengangkat juga. Betul. Terus habis gitu, tapi Danielnya masih yang sekolah kuliah yang semester terakhir. Jadi lebih Daniel akhirnya yang jadi kayak manajemennya langsung gitu. Manajer mamanya. Sekarang ada Astuti, ada siapa dulu yang ngurusin Daniel. Jadi gini lah Ma, aku bilang endorse, jangan, nggak boleh, Mama itu pejabat itu nggak boleh endorse terima uang dari luar, gimana kamu? Saya bilang gitu. Padahal dalam hati, waduh aku nggak ngomong sama Daniel 100 juta ya, duit dari mana ya? Oh gitu dilema ya. Dari mana ya? Aku ada gelang gede deh, apa aku jual ya? Nah, ada yang di rumah ya, tapi nggak ngomong sama anak-anak. Supaya saya mau apa-apa masih ada kok, ini jual apa Daniel punya itu. Tapi Daniel bilang, ini Mama nggak usah kasih duit aku lagi, ini aja dari endorse aja, jadi endorse itu masuk ke rekeningku. Oh gitu ya, tapi kan kamu libur cuma 3 minggu, masa bisa dapat 100 juta ya? Terus dia bilang, tenang aja, ini terus diliatin red card ya, padahal dia bilang aku nggak ngerti tuh apa langsung itu dibuatin red card sama dulu anaknya. Kan nggak ngerti tuh, sekarang yang ngerti ya. Dulu kan apa itu red card? Gila, Mama dijual segitu ya? Emangnya laku banyak mah gitu loh. Ada ketawa ya, lucu ya. Terus akhirnya tuh, ini terus-terusan, jadi sih setiap minggu, setiap weekend tuh datang gara-gara untuk ngurusin saya punya endorse. Terus udah aku ikutin aja, aku disuruh ngapa ya ngikutin aja dia yang videoin dia sendiri. Saya dulu nggak punya videografer, fotografer sendiri, sekarang udah punya. Dulu dia sendiri gitu. Terus udah sih Ma, udah lebih berarti stop ya, Mama tuh nggak boleh, Mama ditegur sama bos nih direksi ya, karena itu emang betul, seharusnya memang tidak boleh, karena itu kan berpenghasilan di luar itu, jadi seolah-olah orang berpikir saya nggak fokus di pekerjaan gitu kan. Jadi saya juga paham, saya sampai sempat dipanggil juga sama big boss gitu situ, bilang Puspa nggak bisa gini gitu-gitu. Oke, jadi gini deh, udah oke, stop. Tapi ini udah terlanjur dealnya anak saya, sebentar ya. Dia minta listnya loh, si bank ini. Mana yang pending? Listnya panjang, berapa tuh 40. Sebentar ya, anakku yang mesti bikin, soalnya aku nggak ngerti listnya anakku bikin, tak kasih nih listnya. Terus sambil berjalan tuh akhir tahun, aku inget. Terus akhir tahun liburan ke Bali karena dapat undangan dari Hard Rock Hotel kalau nggak salah waktu itu. Terus tak pikir ya. Tuhan kasih viral, pasti ada rencana di balik itu semuanya. Kalau saya memilih tetap di Danamon sebagai regional head gitu ya, itu kayaknya terhenti, udah selesai. Sementara saya nantinya juga akan pensiun. Saya nggak tahu nanti pensiun ngapain gitu. Nah saya dikasih kesempatan sama Tuhan bisa menginfluence banyak orang, lebih banyak orang masyarakat Indonesia, dan itu aku tuh emang happy, seneng kayak gitu. Gitu. Nah terus terus saya juga pada saat itu kan nggak punya tanggungan ya. Dennis sudah selesai, dia udah create bisnis. Memang baru create bisnis, aku lupa ya berapa lama ya. Belum ada setengah tahun. At least sudah mulai usaha, udah bisa menghasilkan sendiri. Dia punya usaha. Tapi memang dia juga ada kerja di banking. Nggak tahu udah cerita apa belum? Ada. Pernah. Nanti ada sekilas aku ceritakan. Nah, Danielnya juga udah semester terakhir, udah selesai tinggal terakhir, dan itu semua udah terkumpul. Itu saya bilang, udah. Terus aku suruh stop. Aku terus mikir, di Bali, lu sayang ya, terima adat kontrak 1 tahun, itulah Blackmores, kontrak Blackmores, jadi mulai Blackmores terus tahun diperpanjang lagi setahun atau 2 tahun, no life apalagi banyak. Itu aku pikir-pikir lagi, doyo sayang juga ya, akhirnya sayang juga. Itu satu. Yang kedua, saya ngelihat trennya ke depan itu sangat memerlukan bisnis atau apapun itu sosial media. Jadi Tuhan kasih kesempatan saya dikenal banyak orang untuk bisa menginspirasi hal-hal positif. Kenapa nggak saya lanjutkan? Nah saya itu sebenarnya mau ngapain lagi sih? Anak saya udah selesai, udah punya bisnis, aku tinggal bantuin juga promosikan dia punya bisnis. Kalau pada saat itu yang ngetop saya, anak-anak saya belum ngetop. Nah saya kepengen kenapa saya nggak membawa brand family-nya ini jadi naik juga. Terus selain itu juga selain bisnis brand family-nya ini, supaya orang melihatnya itu bukan sebagai Puspa itu kayak influencer biasa ya. Jadi dia tuh emang bisa menginfluence. Jadi kenapa menurut saya, kenapa kok viral, tapi biasanya orang viral 1 bulan selesai atau berapa bulan, 3 bulan hilang. Tapi saya mencoba bagaimana caranya supaya saya tetap
nggak kayak gitu karena orang lihat mungkin di flashback, lihat mungkin di Instagram, oh ternyata memang begini, suka olahraga, oh familynya gini, oh dia suka begini begitu, oh dia profesional di bank. Jadi itu yang membuat mungkin netizen ngelihatnya itu ada positif, ada value, ada positifnya. Betul, bukan hanya sensasi aja ya, tapi ada isinya. Tapi ada isinya ternyata. Betul. Terus sambil terus berjalan, apa yang saya lakukan adalah memang kita selalu menyebar hal-hal yang positif. Jadi saya bilang ini image ini harus dijaga. Bukan hanya saya aja, tetapi masih harus saya bawa anak-anak saya, karena saya tahu sekali anak-anak saya ini anak-anak yang luar biasa. Jadi dia pastinya mempunyai, saya kepengen mereka jadi contoh. Kalau saya kan contoh orang tuanya ya, dia harus jadi contoh anak mudanya Indonesia. Itu. Jadi saya kepengen banget itu. Jadi saya pikir, sebenarnya tujuan saya apa? Tujuan saya itu supaya anak saya hebat, luar biasa gitu. Betul. Karena bukan jadi biasa-biasa saja gitu. Ya udah, saya akhirnya anak-anak saya kebetulan juga udah lama mama kok kerja pergi dari pagi, pulangnya malam banget. Emang selalu gitu karena sibuk banget ngurusin 100 abang gitu. Terus saya pikir-pikir, ya udah saya akhirnya ambil kontrak-kontrak yang baru itu. Jadi saya di tahun berapa tuh? Berarti dari sejak umur usia 50? Saya memutuskan untuk itu tuh akhir Desember. Jadi awal Januari akhirnya saya ambil kontraknya itu, saya sign kontraknya di akhir Desember. Saya kontrak akhir Desember waktu saya viral itu tahun berapa ya? 2017 ya. Saya ambil, terus akhirnya ya udah saya akhirnya meninggalkan Danamon. Berarti dari pekerjaan dan memulai sesuatu yang baru sebagai ya akhirnya jadi entrepreneur juga gitu. Tetapi awalnya ya udah coba berbuat kalau bisa berbuat sebanyak-banyaknya, tetapi semuanya itu berguna. Bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk keluarga, tetapi buat banyak orang. Betul. Gitu. Amin. Ini ada banyak banget di pembelajaran yang dari tadi Bu Puspa bagikan. Kayaknya kalau bicara bahasa mungkin nggak bisa sebentar. Tapi pertama-tama nih yang paling penting adalah sometimes kadang-kadang kesempatan itu selalu datang ya. Cuma bagaimana kita berani mengambil kesempatan itu dan membuat keputusan, itu yang penting ya kan. Jadi kayak tadi Bu Puspa sama sekali nggak mengerti dunia sosial media dan nggak pernah menyangka bahwa ini bakalan menjadi viral. Nah, cuma pada saat itu bersyukurlah karena ada anak-anak yang juga membantu ya. Jadi kita tuh memang saling support, karena memang kalau nanti saya ceritakan gimana tips saya, bagaimana relationship saya dengan anak-anak, mungkin akan tahu bagaimana kita itu sangat kompak gitu. Betul. Jadi ya abis Daniel yang handle, tapi setelah Daniel lulus kan mesti mengembangkan bisnis bersama kakaknya ya. Langsung mama masih harus punya tim, makanya saya set up tim sendiri. Ada fotografer, videografer, ada personal assistant, ada apa sendiri yang ngurusin saya. Betul. Gitu. Karena pada saat itu sebenarnya semua masih di manage sendiri sama anak-anak sambil setelah karena semua harus berkembang. Betul. Dan setelah Bu Puspa memutuskan untuk keluar dari pekerjaan dan memfokuskan ke entrepreneur, baru semuanya di manage sendiri, lebih profesional lah. Begitu. Komentar suami apa nih ketika Bu Puspa bilang bahwa mau berhenti dari pekerjaan? Dia nggak ada masalah. Nggak ada masalah kebetulan. Kebetulan suami saya ini memang orang yang baik dan memang orangnya baik dan cool sih. Cool. Jadi sebetulnya karena ya itu, karena anak-anak memang sudah nggak ada tanggungan untuk anak-anak. Jadi hanya bagaimana saya happy, dia happy. Yang penting apa yang saya lakukan, apa yang saya lakukan itu hal yang positif, semuanya disupport. Jadi keluarga, suami, anak-anak itu mensupport sepanjang apa yang saya lakukan positif. Sempat nggak ada ketakutan atau keraguan bahwa ini hanya sementara? Karena kan yang namanya tren, yang namanya berita viral itu kan biasanya durasinya pendek gitu, sesaat. Contohnya soalnya ada beberapa orang juga yang sebelumnya berprofesi, contohnya sebelumnya berprofesi jadi prajurit gitu kan, terus begitu viral, terus akhirnya dia berhenti pekerjaan masuk ke entertainment tapi ternyata nggak berhasil. Ada juga yang seperti itu kan contohnya. Makanya gini loh, maksudnya orang kalau mengambil keputusan memang masih harus dipikirkan baik-baik. Satu, yang kedua itu orang untuk menjadi sesuatu itu masih harus mempunyai plan, ya kan, mempunyai plan, mempunyai
Jadi nggak asal-asalan gitu loh. Yeah. Jadi masih harus semuanya dilakukan dengan sangat serius. Jadi kalau mungkin saya ceritain dulu gimana saya di banking, bagaimana manage orang, kenapa bisa the best terus-terusan, mungkin akan tahu gimana saya. Jadi saya memutuskan itu pasti dengan yang sudah saya pikirkan matang-matang. Dan saya percaya sekali apa yang Tuhan bikin untuk saya. Itu kan saya bukan bikin, itu kan bikinan saya tapi pikiran Tuhan. Apa yang Tuhan bikin itu pasti akan baik dampaknya dan akan baik apa ya maksudnya. Nah, jadi saya ikuti aja, saya berbuat aja yang sebaik-baiknya, bekerja keras ini tapi sambil berdoa, tentunya pasti akan ada jalan untuk kebaikan ke depannya gitu. Jadi aku sangat yakin itu. Jadi makanya diambil. Diyakini aku tuh aja sangat gini. Aku tuh orangnya kalau berbuat sesuatu emang sangat yakin. Jadi orang kalau yang ketemu aku yang tadi nggak yakin biasanya sangat yakin jadinya. Beda. Tim saya tuh nggak ada namanya nggak yakin, semuanya sangat karena memang yakin. sudah terbukti sih kalau lihat dari track recordnya dan juga dari perjalanannya Bu Puspa ya, kan 30 tahun lebih sebenarnya Bu Puspa di perbankan. Itu bukan waktu yang singkat, apalagi bukan hanya di perbankan tapi mendapatkan pencapaian, achievement, rekor, itu bukan pialanya juga banyak di kantor. Kebetulan ya kan. Kalau kebetulan tuh menang sekali, makanya aku bilang kalau menang sekali jangan bangga. Kalau udah berkali-kali itu udah jadi habit baru lah, boleh gitu lah bangga. Oke. Gitu. Ya berarti memang dari sejak awal pun juga sudah ada mindset, selalu membuat perencanaan, selalu kalau melakukan sesuatu tuh benar-benar sungguh-sungguh gitu, bukan hanya asal-asalan, bukan hanya aji mumpung nih ada kesempatan, nggak ada kayak gitu. Nggak ada ya. Makanya ketika dapat endorsement dan dapat kesempatan viral pun juga bukan hanya aji mumpung nih, tapi ini sebuah kesempatan yang memang harus dimaksimalkan dan di manage properly. Yes, bahkan nggak semua endorsement diterima kalau nggak sesuai dengan icon saya. Itu lebih penting menjaga image daripada hanya ya kalau menurunkan image, hal yang menurunkan image. Oke. Gimana caranya mengubah yang tadinya viral hanya Bu Puspa sendiri aja, Puspa Dewi, sampai akhirnya yang tadi Bu Puspa bilang, jangan hanya saya nih, saya harus bisa membawa keluarga juga. Sekarang malah jadi Mama Hadi. Gimana caranya bisa beralih? Nah, gini ya, waktu itu memang kalau dibilang gimana caranya, ya saya memang dengan sengaja juga mestinya ya itu wajar lah ya. Waktu itu bisnis baru, mempromosikan bisnis barunya. Terus kalau dipanggil di TV itu apapun saya sering ajak anak saya. Karena saya tahu banget anak saya ini punya kualitas luar biasa mestinya. Jadi sayang kalau nggak bisa menjadi contoh Indonesia anak muda gitu loh kan. Gitu. Karena kalau mamanya udah setengah abad. Paling berapa? Usianya tambah berapa lagi? Kalau di situ saya tulis 88, amin, semoga masih sehat. Tapi lebih penting saya masih harus membuat anak-anak saya yang sebetulnya mempunyai potensi yang luar biasa ini menonjol juga di masyarakat. Memang dua anak saya punya sifat yang berbeda. Yang satu tertutup, yang satu sangat terbuka. Kalau Dennis modelnya sangat terbuka gitu ya. Meskipun secara pendidikan dia lebih kurang dibandingin anak yang bungsu. Anak yang bungsu lebih cool, diam, tapi dia lebih pintar saat pendidikan. Makanya saya dari kecil memang mengajarkan mereka itu harus saling melengkapi. Kalau dia bersatu berdua saling mendukung, itu akan jadi luar biasa. Saling melengkapi satu sama lain karena ya. Tidak ada yang sempurna ya, tidak ada yang sempurna. Tapi dua-duanya baik, tapi tidak ada yang sempurna. Jadi kalau di mix sempurna gitu. Nah, ini gimana nih caranya? Kan kalau tadi Bu Puspa kan sebenarnya begitu menikah punya anak kan selalu kerja full time. Ya kan, apalagi di perbankan itu pasti sibuk banget ya kan. Terus ada juga yang nanya, kok di bank tapi kenapa muda ya? Target begitu gila, rejennya gitu gede, target gitu gede, tapi kenapa muda ya? Pasti bingung kan? Itu perlu di-share juga sih. Iya, boleh. Nah, ini kita pengen tahu nih gimana caranya apa yang Bu Puspa lakukan, betul. Bagaimana tetap bisa sukses di karir, berhasil, tapi at the same time dari segi family, apalagi membesarkan, mendidik anak, apalagi 2 anak cowok itu nggak mudah banget tuh untuk mendidiknya. Gara-gara kan anak cowok kan lebih nakal, lebih bandel, lebih susah diatur gitu. Iya. Jadi aku ceritain ya sedikit, tapi mungkin aku ngomong cepat sekali ya. Ini kebiasaan tapi bisa dimengerti ya. Jadi gini, dari kecil itu saya udah membiasakan anak-anak saya itu Dennis dan Daniel tuh saling mengasihi, saling menyayangi gitu ya. Saling peduli dan saling tolong-menolong ya, itu pertama. Jadi kalau ada apa
adik nggak bisa, kakaknya bantu. Ya namanya misal ngambil sesuatu masih kecil kan, ini dia lebih ambil jadi saling tolong menolong. Oke, dibiasakan dari kecil ya. Dibiasakan saling sayang menyayangi. Ada videonya sih sudah. Sayang, aku sayang Koko, aku sayang Daniel. Ada tuh masih saya simpan. Oke. Ntar bisa di-share nih. Bisa di-share ya kayaknya. Sebenarnya itu ada di YouTube saya. Aku sayang Daniel, aku sayang Koko. Saling sayang menyayangi. Saya saling menyayangi. Nah, jadi kurang lebih sih gini ya, karena aku ya itu paling ingin. Jadi saya mengajarkan itu pertama saling sayang menyayangi, saling peduli, saling tolong menolong. Yang kedua itu harus ada quality time sama anak, sama keluarga. Jadi itu penting sekali buat saya. Jadi saya meskipun pulang malam dari kantor pasti pakai pakaian ini, aku selalu buka kamar anak-anak. Lagi ngapain? Aku itu kan orang yang ekspresif ya. Iya. Lagi ngapain? Gimana tadi? Ulangan gimana? Gini. Sebentar ya, mama mandi dulu. Oke. Mama mandi dulu buru-buru. Sampai anak-anak tidur, saya baru pindah ke kamarnya suami saya dong pasti. Kok kan nanti marah suami saya. Jadi sampai tidur. Jadi dibiasakan itu quality time. Kalau setiap hari itu harus ada quality time juga dengan anak-anak meskipun menjelang dia tidur. Oke, berarti itu dari sejak anak-anak masih SD berarti ya? Dari kecil sampai gede loh. Sampai dia tuh sebelum keluar negeri. Oh, masih tetap dikelonin gitu. SMP, SMA. Ya, berceritanya berbeda dong. Iya. Kecil sama cara kita berceritanya Ngobrol, berbeda dong, betul. ya kan? Nah, cuma itu sering, pokoknya kalau udah malam saya masuk ke itu sambil bercerita, itu quality time untuk yang keseharian. Tetapi weekend selalu kita bersama-sama sama suami, sama anak-anak, biasanya olahraga bareng. Itu dari dulu tuh ke sport club olahraga bareng. Nanti saya aerobik, suami saya bulu tangkis, anak saya berenang, nanti abis itu makan bareng, jadi kayak gitu. Nah, makanya kalau liburan, orang mungkin nyangkanya ini Puspa Dewi tuh kaya, setiap tahun jalan-jalan ke luar negeri, setiap liburan anak sekolah akhir tahun pasti aku jalan-jalan ke luar negeri. Bukannya karena kaya, karena saya kepengen waktu saya ada untuk keluarga saya, quality time. Jadi bonus saya biasanya aku sisihkan itu untuk jatah jalan-jalan. Ada yang orang bilang, coba kok nggak jalan-jalan, udah kaya katanya. Tapi beda rasanya, beda, dan memang tujuan saya bukan itu. Tujuan saya perlu sekali quality time itu sama mereka. Yang kedua itu quality time. Terus yang ketiga itu melibatkan anak-anak dalam berdiskusi. Nah, jadi kalau ngobrol sampai tidur itu aku ajak mereka berdiskusi. Gimana tadi? Ada ini. Oh iya, itu ada yang misalnya temennya begini begitu ada yang dihukum misalnya atau apa ya, dia cerita. Saya selalu kenapa ya kayak gitu? Aku selalu bertanya, kenapa ya menurut kamu kayak gitu? Oh gitu ya? Kenapa tuh kayak gitu? Aku tuh emang orang ekspresi gitu. Nah, jadi saya selalu bertanya dan dia menjawab, membuat mereka harus menjawab gitu. Betul. Jadi komunikasi nggak hanya satu arah dari orang tuanya ngasih tahu aja, tapi justru dengan bertanya jadi curhat kayak teman. Betul. Belajar untuk mengerti cara pandangnya dia juga. Iya, gitu, belajar mengerti cara pandangnya dia. Nah, kebetulan kalau Dennis itu orangnya terbuka. Kalau Daniel kalau nggak digituin nggak bisa terbuka, tapi dengan begitu dia cerita gitu sini, terus ya ada ulangan ini. Oh, kenapa menurut kamu kok kamu dapet gitu? Jadi supaya dia berpikir, mengetahui apa yang harusnya dilakukan dan mendapatkan solusi. Otomatis kan, kalau itu kan, tapi dari apa? Dari masalah-masalahnya apa yang dibicarakan aja. Masalahnya orang, masalah dia, masalah apa, masalah yang benar-benar real terjadi. Jadi bukan kayak angan-angan gitu. Betul. Ya, itu yang saya lakukan. Itu lah yang ketiga. Aku lakukan itu. Yang keempat tuh aku Aku selalu. Nah, setelah itu kan rentetannya terus kan pasti yang diceritakan ada yang hal-hal yang buruk, yang nggak baik, yang akhirnya dipahami bersama. Oh, harusnya nggak gitu dong ya, gini. Jadi diskusi gitu. Nah, terus akhirnya juga membuat mereka harus menjadi panutan yang baik. Nah, kalau kayak gitu jangan dicontoh tuh. Nah, kayak gitu oke tuh dicontoh. Karena menurut saya mencontoh nggak apa-apa, tapi nantinya harus setelah dia gede. Dari ini kan berlangsung sampai agak gede. Mencontoh dan harus melampaui. Nah, jadi jangan copy paste banget gitu. Copy paste. Jadi harus copy paste terus modifikasi. Nah, gitu. Betul. Amati tiru modifikasi ya untuk bisa lebih improve. Tapi kan saya mesti bertahap ya. Saya bilang lakukan ini dari kecil sampai dia agak sebelum dia keluar negeri ya. Betul. Kan? Jadi pada saat udah gede ya
ya kita ajarinnya sebagai panutan kayak kakaknya harus panutan jadi dedeknya harus panutan ke teman-temannya. Jadi mereka semua kok bisa panutan semua usia mereka, dia harus jadi panutan, gimana caranya gitu. Itu jadi panutan. Terus selanjutnya berapa ya? 5 ya. Jadi kok ini berkompetisi sehat. Nah ini dia, kalau berkompetisi sehat ini aku sendiri tuh orangnya tuh sangat kompetitif sekali dari dulu. Dari dulu tuh bahkan saya itu mencatat apa yang saya mau dan saya kalau udah selesai saya tanda tangan. Itu dari dulu banget. Jadi buat komitmen ya, maksudnya yang mau apa dan ditanda tangan. Jadi saya kapan harus kerja, kapan saya harus menikah, kapan itu tuh saya catat. Udah di-planin semuanya. Jadi itu orang yang amat langka kayak itu. Kalau teman baik saya bilang, kayaknya nggak ada orang kayak lu ya, lu kayak agak gila gitu. Biasa. Kapan harus kerja, kapan harus menikah tak tulis, tapi ada yang nggak berhasil. Kapan harus menikah? Waktu itu targetnya mau menikah umur berapa? Ganti pasangan. Jadi suami saya bukan cinta pertama ya. Jadi kalau bagi saya yang saya lebih penting cinta terakhir daripada cinta pertama. Cinta selamanya itu yang paling penting. Nah, target menikah umur 25, tapi akhirnya lewat 27. Wah, nggak capai target aku. Wah, itu nggak capai target. Yang lainnya tak tanda tangan. Jadi saya tuh suka memang mencatat apa yang itu. Nah, yang suka kompetitif. Tadi kan nomor 5 ya, kompetisi yang sehat ya. Jadi saya tuh ngajarin mereka tuh sama seperti apa yang saya lakukan. Saya itu emang keterlaluan sih. Jadi kalau sekolah aja, itu tuh saya ulangan, saya catat loh. Saya ulangan, saya punya daftar nilai saya dan teman-teman saya. Aneh ya, saya dan teman-teman baik saya loh, bukan musuh. Jadi kita bersaing. Dicatetin. Iya, jadi kalau misalkan ulangan udah selesai. Ada sih, dulu saya di Jawa tuh saya dipanggil nama Chinese saya Xianhua, Chen Xianhua namanya. Ada saingan saya, nggak usah disebut nama deh ya. Saya kalau ini, kamu dapat berapa? Tak catat. Ada tuh 3 orang aku bikin daftar nilai. Nah sebelum terima rapat aku udah tahu juara 1 atau 2, kalah sama si ini. Ya udah nggak apa-apa, kalau kalah aku koreksi sendiri. Tapi suatu saat memang aku orangnya yang rada idealis sedikit. Pada saat terima rapot, wah di catatan saya ranking 1, kenapa ranking 2 ya? Saya ke kepala sekolah, Pak, saya perlu tahu kenapa saya ranking 2. Di catatan saya ranking 1. Oh iya. Pernah seperti itu? Iya, pernah. Lalu sebentar, saya punya daftar nilainya. Dilihatin dari nilainya ya. Ternyata kan kadang-kadang ulangan itu nilainya kan dikoreksi pernah kan. Kadang-kadang mungkin teman saya itu komplain dia salah, harusnya nilainya 9 jadi 95 misalkan gitu kan. Ternyata ada koreksi nilai itu dan saya nggak tanya kan. Terus saya bilang, oke. Aku memang nah, pada saat Dennis Daniel itu saya ajarin. Jadi saya sangat berkompetisi tapi sehat, saya nggak bermusuhan sama teman saya. Betul. Jadi kalau saya ini aku kalah sama dia, nggak apa-apa, saya lebih bekerja untuk mengukur keras. Ya. Sometimes kadang-kadang kita perlu tahu orang lain seberapa supaya kita bisa mengukur kita sama dia seperti apa. Gitu. Betul. Kalau kita bisa lebih baik kenapa enggak gitu. Kita dikasih ciptakan Tuhan memang sama, punya sesuatu yang sama, tergantung kita mau atau enggak. Mau belajar atau enggak, mau lebih giat atau enggak, lebih apa atau enggak gitu loh menurut saya. Ini aku banget itu. Nah terus ya aku tuh mengajarin anak-anak saya tadinya kayak gitu, tapi ternyata memang berbeda. Saya perempuan sama laki-laki memang beda. Waktu puber ya, namanya puber ya. Betul. Puber memang beda. Nah sempet sih saya ajarin, kalau ulangan ditulis ya, daftarnya tak tapi gini tulis. Lama-lama loh kok ini enggak ya. Jadi saya memahami bahwa kondisi atau trennya memang berbeda zaman saya dulu sama sekarang. Jadi anak-anak nggak bisa digitukan. Jadi saya hilangkan akhirnya itu, tetapi saya tetap monitor dia dengan baik. Jadi kayak Dennis ya agak bandel ya kalau suruh belajar. Dia agak bandel suruh belajar. Kalau Daniel dia diam aja. Dia ulangan, dia diam aja, tiba-tiba ulangannya dapat bagus. Tanpa gitu belajar. Iya, kecerdasannya berbeda. Karena setiap anak punya kecerdasan masing-masing. Kan ada IQ, ada EQ ya. Jadi ternyata itu nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa. Dua-duanya harus bisa menjadi orang yang memang luar biasa. Karena bisa menjadi sukses bukan hanya karena pinter di sekolah, tetapi bagaimana dia bisa membawa attitude-nya juga penting, membawa diri dia juga penting. Terus dia juga punya Dennis itu
meskipun sekolahnya nggak terlalu pinter ya, tapi dia punya kebiasaan misalkan, dari segi kreatifnya luar biasa. Dia tuh pandai menggambar, gak cerita ya, menggambarnya jago banget, gambarnya jago banget, gitu. Jadi akhirnya very kreatif jadi kompetisi yang sehat tadi itu jadi nggak hanya nggak hanya di sekolah, jadi ya udah nggak, tapi kita lesin tambahin gitu, tambahin di lesin kayak gitu. Tapi untuk hal yang lain dia suka olahraga, ya udah kita olahraga berenang, terus taekwondo apalagi ya itu. Jadi kita nge-gym juga. Tapi waktu kecil ini saya ngomong dari kecil belum nge-gym, jadi dia berenang dari Bali. Daniel di bawah umur 5 tahun sudah berenang tuh. Dan sering kompetisi. Jadi kita emang sengaja ikutkan kompetisi. Nah, jadi ada perjuangan. Jadi kita ngajarkan supaya ada perjuangan gitu loh, ada perjuangan. Jadi kalau menang sih bangga, tapi kalau nggak menang, nggak pernah saya bilang, kok kamu kalah, gimana sih, nggak pernah. Hebat, tadi itu udah luar biasa Daniel, tenang aja. Misalkan Dennis juara 2, nggak apa-apa nanti. Jadi selalu ada pujian. Jadi semua yang dilakukan oleh anak-anak itu harus dipuji. Setelah itu baru dikasih masukan. Itu sih aku gitu. Berarti makanya, tadi masukan penting ya. Berarti kan kompetisi itu bukan hanya untuk menjadi juaranya saja, tapi bagaimana daya juangnya itu yang diasah ya, khususnya untuk anak-anak. Daya juangnya, mentalnya juga. Jangan kalau kalah terus nangis, enggak ada apa gitu. Jadi daya juangnya, terus jadi tough gitu loh. Dari kecil itu, dari sebelum 5 tahun loh, bahkan itu kompetisi kayak gitu itu diajarin. Jadi aku ngajarin seperti itu. Tadinya aku pikir harus kayak aku itu ya, nilai harus 1, 2, ternyata nggak gitu. Oke. Jadi hal yang lain, olahraga atau apa, tapi yang penting misinya bukannya harus jadi juara sih, mestinya lebih ke supaya itu ya, punya supaya anak itu punya ambisi, daya harus juang, kayak gitu, betul. Harus kayak begitu gitu. Betul. Jangan orang berpasrah, berserah boleh, tapi nggak berusaha gimana gitu ya. Setuju sih, apalagi anak-anak ya. Maksudnya kan kita perlu membuat mereka punya ambisi, supaya dengan punya ambisi itu mereka jadi memperbesar kapasitas dan memperluas potensi dirinya dia. Karena kan kalau enggak dia akan ya udah segitu-segitu aja. Tapi karena dia mau mencoba banyak hal, mau mengeksplor dirinya, dan akhirnya itu mengasah potensi dirinya dia. Aku sampai lupa. Habis itu yang kelima tadi ya? Yang kelima tadi. Yang kelima. Ada berapa nih tips yang ada makanya ini gimana nih, kayak panjang gitu. Banyak hal yang misalnya di pekerjaan. Jadi sebenarnya ini penting sih, karena menyambung sih. Setelah kompetisi itu tadi, kompetisi yang sehat, dia juga harus punya mimpi yang tinggi. Harus mempunyai mimpi yang tinggi dan punya plan untuk dia lakukan untuk mencapai mimpinya. Jadi jangan berhenti sampai mimpinya tercapai gitu. Tapi kita harus sebagai orang tua harus memonitor sampai kan namanya anak-anak masih labil ya. Jadi supaya dia melakukan sesuai apa, kamu pengen jadi apa? Ya memang berbeda pada saat dia kecil. Saya tanya masih kecil sekali sama agak gede pasti berbeda kepengen jadi apanya. Daniel kecil ditanya menjadi astronot. Tapi saya gede ya beda, jadi pengen jadi apa ya kan? Kalau Dennis waktu kecil jadi apa? Power Rangers kayaknya. Tapi saya gede ya berbeda gitu. Kita mengikuti aja bahasanya anak-anak, kita arahkan aja gitu. Dia pengen jadi apa, mimpinya setinggi mungkin, terus dia harus melakukan perencanaan. Nah, setelah itu nomor 7 ya, 7 tinggal sebentar. 7 itu kan dia harus positif. Nah, kalau dia udah punya rencana, dia itu mesti positif terhadap rencananya dia itu gitu. Dan dia harus yakini, harus positif, dan dia itu harus harus bersyukur, harus bersyukurnya loh. Harus bersyukur karena dalam perjalanan dia mencapai mimpinya itu pasti ada kegagalan itu biasa. Jadi nggak mudah menyerah. Kayak gitu. Jadi itu yang aku ajarin. Ini yang ketujuh kan udah kan. Jadi jadi kan punya mimpi, punya strategi dan terus dia harus positif, dijalankan bersyukur dan pantang menyerah, karena di dalam mencapai perjalanan untuk mencapai mimpinya itu pasti ada kerikil atau ada gonjak-gonjakan, ada apa gitu, biasa aja gitu. Itu hal yang biasa. Nah itu diajarkan oleh saya. Yang ke-8 harus ini dia, menghargai dan menghormati orang tuamu yang menyayangimu sepanjang hayatnya, akhir hayatnya. Karena kasih orang tua itu sampai mati ya. Jadi alangkah senengnya, mudah-mudahan anak-anak saya sayang sama saya
Pasti menyayangi saya gitu. Dan kita pengen orang tua menghormati orang tua. Orang tua tidak ada yang sempurna juga. Semua pasti ada kekurangannya, mungkin bawel, mungkin cerewet, mungkin papanya suatu saat galak atau apa. Tapi dia ada karena orang tua gitu. Jadi tetap harus menghargai sampai akhir hayatnya. Dan yang ke-9 adalah terus menjadi panutan, bukan hanya kalau kan dia udah gede harus panutan menjadi pemuda banyak orang lah gitu. Itu sih. Jadi anak tuh gitu tuh, aku tipsnya 9 itu. Ya itu ditanamkan dari sejak kecil berarti itu ditanamkan dari sejak kecil. Tadi kan saya bilang sampai di umur di bawah 5 tahun. Betul. Nah, tapi kan masalahnya remaja. Tadi kan pasti ada saat-saat pubernya. Apalagi cowok, itu pasti ada saat-saat di mana dia akan merasa aduh kayak nggak keren nih kalau kita dengerin nasihat orang tua gitu kan, nggak keren nih kayaknya kalau kita tetap spend quality time. Ada saat-saatnya di mana mereka lebih pengen spend quality time sama teman-teman dan kelihatannya minder nih kalau jalan bareng sama orang tua. Nah, pernah nggak ngalamin? Enggak loh. Anak-anak oke-oke aja kan. Spend quality time-nya itu weekend. Pada saat udah remaja ya. Weekendnya itu yang di weekend itu emang kita kurangin karena memang dia mesti harus berkumpul juga, bersosialisasi. Itu pasti. Jadi yang weekendnya itu tapi kalau yang liburan itu tetap liburan keluarga tetap. Makanya saya mesti harus membuat itu justru waktu dia udah agak remaja gede. Liburan dengan keluarga, keluar itu jalan-jalan itu setelah gede, karena kadang-kadang weekend dia udah ke teman ceweknya lah atau apalah gitu ya kan. Betul. Jadi tetap menjaga privasi karena setiap anak pasti kan punya privasi, punya ruang geraknya masing-masing, tapi harus. Tradisi juga tetap harus dijaga harus kan. Dijaga, Maksudnya kayak family holiday bareng, spend quality gitu. time. Begitu sih itu kalau yang anak-anak. Oke. Nah, kalau yang pekerjaan ya boleh tanya apa lagi ya? Pekerjaan lebih seru lagi sebenarnya. Ada nggak kenakalan? Biasanya anak cowok kan suka nakal nih, biasanya nakal atau bandel. Kenakalan yang paling diingat, yang paling bikin kesel atau mungkin yang paling diingat dari anak-anaknya, mungkin dari Dennis contohnya. Apa kenakalan yang paling diingat dan gimana cara mendidiknya? Khususnya mendidik anak cowok itu kan nggak gampang. Jujur aja anak saya itu nggak nakal-nakal gimana. betul serius. Serius. Anak-anak tuh suka apa ya? Suka nakal-nakal yang nggak positif, dia tuh melakukannya semuanya positif. Contoh ada teman saya yang anaknya juga sekolah di luar, terus dia bilang, kasih uang sakunya berapa? Segitu, jangan banyak-banyak. Aku percaya sama anak saya. Jadi saya memang percaya sama anak-anak saya. Dia kuliah di luar pun itu dia kerjanya kuliah, dia nggak minum-minum, dia maksudnya dia bahkan masak pun dia masak sendiri karena dia mau jaga kesehatan. Cerita nggak tahu dia tuh masak sendiri loh. Kalau di luar, si Dennis di Malai, si Daniel di Singapura, dia beli makanan, dia masak sendiri di tempat itu kosnya kayak gitu. Dan kalau misalkan tuh nggak pergi yang dugem-dugem gitu, nggak kayak gitu, nggak suka, tidak merokok, tidak minum-minum, ya kan? Dia mau kan yang paling olahraga, gambar, apa yang positif-positif yang saya tahu ya. Yang saya tahu sih positif-positif, yang kenakalan yang nggak pernah ya. Aku nggak pernah, atau dia nggak pernah cerita ya. Tapi again sekali lagi, maksudnya kalau kita menanamnya bibitnya baik dan kita jaga dari sejak kecil, pasti tumbuhnya pun, buahnya pun juga pasti baik gitu. Ya syukurlah, karena gini ya, aku tuh di kantor aja punya visi. Saya punya visi, misi, dan UVP ya kan. Visinya pasti jadi wilayah yang paling terbaik. Misinya itu melahirkan orang-orang yang sukses dan sukses sekali. Jadi nggak ada. Jadi kalau saya merekrut senior level ya, biasanya manajer BM ke atas gitu ya, itu pasti harus ketemu saya karena saya harus tahu dia seperti apa. Bisa nggak dididik ya, bisa nggak dibina, bisa nggak dia mau bekerja keras. Saya nggak perlu dia udah langsung pinter, tetapi dia punya kemauan, punya usaha, punya kegigihan untuk itu. Nggak, dari interview saya sudah bisa tahu, dan saya di situ saya sampaikan, kamu mau, karena saya kepengen di tim saya itu nggak ada orang yang meng-create stempel lain selain sukses dan sukses sekali. Jadi kalau mungkin nanti kalau ada yang nonton dari tim superhero-nya Mama Puspa Dewi, namanya tim superhero saya di kantor di Bang Danamon, namanya tim superhero. Cocok nih sama acara ini, Zero to Hero ya. Bisa kasih komen di YouTube-nya dari Riana, ya kan, bener apa enggak. Jadi kalau ditanya
kamu tahu nggak kalau dia biasanya kalau tim saya udah mulai kayak meng-create stempel gagal ya, aku udah bilang kan dari awal, saya udah bilang nggak ada stempel lain, hanya sukses dan sukses sekali. Kalau ada meng-create stempel lain, saya akan, karena stempel yang lain tuh udah saya buang ke laut. Jadi kalau kamu ada mau create stempel lain, kamu pun saya akan buang ke laut. Jadi saya itu meskipun senyum, banyak senyum apa, kalau di perusahaan tegas sekali. Tapi saya fun. Makanya saya bilang saya punya UVP ada 10C plus 1C. Oke. 10C plus 1C, dan itu saya benar-benar lakukan banget gitu. 10C plus 1C apa tuh 10C dan 1C? Penasaran kan? Nah, makanya kalau saya bilang, kenapa saya sampaikan ini? Kalau saya sendiri bisa ngomong sama di Bank Danamon, saya bilang saya punya misi menciptakan dan melahirkan orang yang sukses dan sukses sekali, dan terbukti memang iya. Coba lihat di sana yang mereka yang sekarang jadi regional health, banyak anak buah saya gitu. Bagaimana anak saya sendiri tidak? Nggak mungkin dong. Betul. Saya harus melihat. Jadi menurut saya akan malu apabila saya hanya berucap tapi saya sendiri tidak memberi contoh bahwa anak saya sendiri adalah sukses dan sukses sekali gitu. Jadi saya harus berusaha anak saya ini ya minimal sukses lah. Kalau bisa sukses sekali gitu. Amin. Saya punya tim saya di region saya bilang kan tim superhero. Memang bukan namanya bukan tim hero sih, karena kalau menurut saya hero itu udah biasa banget. Hero itu mau menolong siapa saja bla bla bla, tetapi kalau superhero itu lebih super lah ya gitu. Jadi tim superhero itu harus mencerminkan 10C. Tadinya hanya 10C sih. Ditambahin satu lagi. Terus tambah satu lagi, nanti tak ceritain kenapa. Apa nih? 10C-nya apa nih 10C-nya? Gini, saya harus jadi selain gini ya, sebelum 10C ya, kenapa sebenarnya saya kalau tanya orang kok bisa berhasil sih pegang region gede, targetnya paling gede, orangnya paling banyak, headcount-nya paling banyak, dan aku paling seneng banget dikasih anak banyak gitu. Karena itu aset buat saya, karena saya menganggap mereka itu tidak ada orang yang tidak penting dan berguna. Jadi gini, kadang-kadang tuh orang yang udah kayak bos gitu ya, regional head itu bossy ya kan, terus menganggap orang yang, jadi saya itu nggak ada orang yang saya nggak anggap penting dan berguna meskipun dia levelnya sangat bawah. Karena kalau kita anggap mereka itu penting dan berguna, jadilah mereka penting dan berguna buat saya. Nah itu mungkin yang salah satu kenapa berhasil, karena yang bekerja bukan saya aja tetapi semua orang yang penting dan berguna itu. Nah yang nantinya saya arahkan untuk mempunyai 10C dan 1C. Tapi at least mindsetnya benar ya, bahwa semua orang itu penting dan berguna. Ya, maksudnya we have to love our team, love our people, appreciate our people. Appreciate. Jadi ya 10C tadi itu makanya C pertama. Ini mudah-mudahan gue inget ya. Karena udah lama banget nih, saya pensiun udah 3 tahun yang lalu. Jadi saya yang pertama tuh climber ya. Jadi climber. Jadi orang tuh jangan puas kalau udah mencapai juara ini, juara itu, karena ada challenge. Udah puas terus sudah berhenti. Kalau udah puas itu jadi berhenti. Jadi dia harus menjadi lebih baik. Makanya saya juga ke anak saya juga gitu. Kalau udah sampai sini kamu harus set ke sini. Jadi setiap tahun itu, ini resolusi ya kebetulan akhir tahun. Kalau kita harus akhir tahun itu waktu kita bagaimana merenung bahasa Indonesia, merenung apa yang sudah terjadi gitu kan, apa yang sudah kita dapat capai, terus tapi apa kekurangan dan sebagainya kayak gitu. Jadi C yang pertama tadi climber. Itu jadi supaya setnya tuh lebih tinggi. Kalau kita udah nyampe sini kita nggak puas, jadi kita harus capai set yang lebih tinggi lagi gitu. Itu climber jiwanya. Yang kedua itu harus ada komitmen. Komitmen. Jadi sebenarnya komitmen itu bukan hanya kerja di bank ya, sebenarnya atau kerja di mana. Semua orang hidup itu harus punya komitmen menurut saya. Makanya komitmen apa itu harus punya komitmen, bukan komit ya, tetapi komitmen. Artinya kalau sudah menentukan sesuatu ya jalankan sampai selesai. Makanya ini ada lanjutannya C. Makanya saya hafal karena itu berlanjut. Ini setelah itu climber ya, itu ada komitmen. Komitmen. Terus setelah komitmen itu masih harus dilakukan secara konsisten. Kalau udah komit tuh masih konsisten. Kalau ada komitmen kan pasti lo ada plan ini nih dijabarin ya. Betul. Ada komitmen tuh kamu kan masih harus ada plan ya kan, strategic planning, prioritas apa itu yang dilakukan. Nah
ada komitmen, harus konsisten, jangan on off. Nah, tugasnya leader adalah bagaimana timnya itu yang on off itu kadang masih labil, itu dikembalikan supaya on terus. Anytime. Tiap detik kita setrum, kita beri suntikan semangat. Ya, jadi saya jadi semangat loh ini ngobrol sama Bu Puspa ya. Jadi mesti harus konsisten. Yes. Konsisten. Komitmen, di climber komitmen ada, mesti harus konsisten. Nah, setelah konsisten itu apa sebentar. Konsisten. Itu tunggu. Harus konsisten. Oke. Aku lupa tuh. Komitmen harus kompeten. Jadi gini, harus kompeten. Jadi gini, kalau kamu udah komit, konsisten, tapi kamu harus lengkapi. Kompeten itu kan harus menguasai di bidangnya. Kamu apa? Jadi kamu mesti harus improve. Jadi nggak sombong ya. Kayaknya udah, wah aku kan udah hebat ya. Nggak mau belajar lagi. Jadi mesti harus improve terus gitu. Iya, tetap harus punya kompetensi ya. Artinya kalau misalnya kamu memang di accounting ya, kamu harus kompeten di bidang itu. Harus tahu cara menghitung, harus dan seterusnya. Jadi ini bukan hanya di bank aja, tapi untuk di mana pun sih menurut saya harus kompeten di bidangnya. Gitu. Terus yang kelima ini harus kooperatif, karena ini saya artinya itu kan dia kalau udah kayak gini kan dia punya tim, nggak punya tim pun juga kerjasama, harus ada kerjasama yang baik, karena kita sukses itu nggak bisa sendirian. Sukses sendirian itu bisa, tetapi itu tidak tahan lama. Nah, sukses yang tahan lama itu sukses karena kooperasinya baik. Betul, apalagi zaman sekarang ya. Harus sekarang. Kolaborasi. Jadi itu zaman dulu ini kalau yang nonton ya, tim superhero boleh kasih komen. Ini bukan karangan saya sekarang, ini di zaman dulu kan. Jadi kooperasi, kooperatif. Jadi yang ke-6 ya. Yes, yang ke-6 ya, saya catat ini. Care. Peduli. Penting sekali peduli. Dia udah kerjasama tapi dia nggak peduli. Itu perlu peduli, karena peduli itu menyentuh hati orang untuk ini ya, maksudnya bekerja tanpa capek. Karena dia ada care itu macam-macam sih. Misalkan ya kalau ada empati ya, ada empatinya. Kalau misalkan apa yang sakit kita tanyakan, hanya hal yang kecil kadang-kadang itu care ya kan. Kesejahteraan mereka, peduli lah, care peduli. Betul. Dan care ini bukan hanya peduli terhadap pekerjaan ya, tapi peduli terhadap rekan kerja, peduli terhadap perusahaan, peduli pada customer. Iya, peduli itu sebanyak, peduli pada pekerjaan, rekan kerja, customer, semuanya gitu ya. Kita mesti harus care, itu penting, karena kalau dengan care itu jadi lebih, ini untuk keberhasilan kayaknya masih harus 10+1 menurut saya. Ini baru 6 nih, baru 6 ya, aku lupa lagi nih, 7 apa ya, habis care. Setelah care itu harusnya champion. Champion, jadi harus harus mempunyai jiwa pemenang. Jadi kalau udah care, kan misalnya ke satpam care, ke ini care, ke CS customer service care, apa-apa harus membuat dia itu mempunyai jiwa pemenang gitu. Jadi dia nggak stuck di situ terus. Kan semua orang kalau ditanya ya, aku tanya ke CS atau tanya, emang dia mau begitu terus? Pasti enggak. Dia pasti mau berhasil. Semua orang nggak ada yang ditanya, kamu mau lebih jadi ini atau apa? Masa enggak? Aduh. Kalau gitu nggak masuk tim superhero. Mindsetnya harus benar juara. Harus kayak gini. Jadi yang masuk tim superhero harus kayak gini soalnya. Jadi champion. Yang ke-8 itu challenging. Jadi challenging itu kalaupun nggak ditarget, dia harus men-challenge dirinya sendiri. Beda ya kan? Champion itu kayak jiwa ini, tapi kok suka yang challenging, suka gitu. Tantangan ya, menerima tantangan. Nah, contoh ya kayak aku ya misalnya, ini region ini kebanyakan headcount katanya, ini gimana Puspa, kasih kamu, oke. Senang aku, makin dikasih banyak orang makin senang aku gitu. Karena itu sesuatu challenge ya aku. Bagi orang lain itu mungkin beban ya, tapi bagi orang yang punya mindset champion itu tantangan. Makanya pada saat Tuhan kasih viral, aku merasanya orang mungkin nggak tahu ya, kalau aku sih merasa itu berkat, dan itu bukan jadi beban, tapi itu merupakan challenge, dan itu merupakan berkat yang berujung membuatku lebih bertanggung jawab. Itu sangat positif gitu. Betul. Itu sih aku menangkapnya seperti itu. Jadi kalau menangkapnya seperti itu, mestinya yang dilakukan juga lebih baik ya. Aku sama sekali nggak merasa beban. Tadi apa ya? Aku lupa. Challenging. Yes. Challenging. Siap menerima tantangan. Siap menerima tantangan. Nah, selain itu 9 itu penting kreatif.
Kreatif. Jadi C lagi kreatif. Jadi gini, karena kalau nggak apalagi zaman sekarang nggak kreatif pinter doang itu kayaknya hilang ya. Jadi kita masih harus kreatif. Ini kayak Mary Riana kreatif sekali ya. Terima kasih. Iya, kita memang nggak bisa eksis terus apabila kita tuh tidak kreatif. Betul. Kreatif itu bukan hal yang buruk. Kalau misalkan Mary Riana kok tak ceritain aku kenapa bisa menang terus ini bank insurance pernah ya di asuransi jualan gitu mencapai dikasih segini nyampe segini tahun depan ditargetnya segini ya kan, tapi terus-terusan kita mesti gimana, anak-anaknya stres dikasih targetnya dikasih target tinggi terus. Saya memang makanya saya dulu dikasih target gede tinggi-tinggi sementara waktu kalau ada kontes atau apa kalau Regine tidak mencapai target katanya anaknya nggak bisa menang. Saya sempat marah sama dulu ada ya senior saya, di mana saya belum jadi pegang wilayah. Senior saya ada tim saya yang hebat harusnya mencapai target pribadinya tapi nggak bisa menang kontes jalan-jalan karena regionnya nggak mencapai, ada pascu regionnya nggak mencapai. Terus saya menghadap ke dia, kalau menurut nggak kurang ajar, emang saya kurang ajar. Kalau menurut kamu yang salah siapa? Ya aku tanya, yang salah siapa? Ya kan dia nggak pegang region, dia mencapai sampai 3 kali lipat 2 kali lipat, kenapa tidak ada dia menang? Kenapa penghargaan buat dia? Gitu. Saya nggak setuju dengan itu. Nah makanya pada saat saya menjadi kepala wilayah saya harus berkeliling untuk itu, untuk meyakinkan tim saya, karena tim itu akan menjadi udah demotivasi duluan untuk mengejar sesuatu karena dia kalau nggak trust dengan leadernya. Jadi saya berkeliling, memang region mencapai target sekian dan itu akan dilipatkan oleh manajemen. Positif karena percaya artinya kepada saya. Terlalu pede, percaya artinya. Tapi apa bisa kalau kalian semuanya bekerja, ya kan? Nah terus kamu nggak usah khawatir terhadap pascu region yang begitu mengejutkan gitu ya. Itu adalah tanggung jawab saya. Dan saya bilang, saya kasih garansi stempel darah saya gigit jadi saya berdarah tuh saya taruh di tanda. Yang bener. Sumpah. Sampai bener-bener pakai darah di stempel. Ya ikut meeting sama saya di setiap area saya disuruh kumpul, jadi area saya ada 10, saya keliling area dan itu saya meeting. Jadi kalau yang coba ya nanti lihat, saya bilang region kita pasti. Padahal saya nggak tahu loh. Saya nggak tahu apakah gimana, itu baru awal tahun. Tapi saya udah meyakini. Jadi segala sesuatu yang diyakini, tapi kita masih harus dijalankan dengan strategi. Karena saya yakin sekali dengan segitu banyak orang, apabila kita bisa menggerakkan semua orang itu pasti akan lebih dari itu. Cuma masalahnya adalah challenge saya bagaimana menggerakkan orang itu semuanya, tapi tanpa merasa stres, tanpa merasa tetap fun. Tetap fun, harus tetap fun. Betul. Gitu. Betul. Kalau enggak cepet tua dong. Makanya Puspa kerja di bank tapi nggak cepet tua ya. Nah kenapa nggak cepet tua? Karena ada nomor 10 ya. Karena ada nomor 10 apa? Kenapa nggak cepet tua? Karena ada nomor 10-nya. Apa tuh? Jadi itu tadi nomor 9 kreatif. Ya, ini berhubungan sama challenging juga kan. Kreatif itu jadi kadang-kadang kenapa saya di waktu di bank itu saya bikin sesuatu yang kayak kontes-kontes kecil atau permainan yang kecil-kecil yang membuat orang-orang itu semangat bekerja tanpa lelah gitu. Jadi makanya kalau di Bananamon ada yang panggil siap Pangti. Pangti itu Panglima Tinggi Puspa, tapi ada yang panggil Queen Puspa. Sampai sekarang Queen Puspa Dewi. Ada banyak panggilannya. Ada Pangti, ada Queen. Ada beberapa produk yang memang saya mesti harus membuat challenge-nya itu seperti menganalogikan seperti kayak region itu ada suatu negara yang sedang berperang. Jadi kalau meeting sama mereka saya panggil, jadi mereka panggil, ayo jenderal, kalau panggilan meeting, harap jenderal-jenderal saya berkumpul di markas besar superhero. Gitu. Terus harus menggunakan seragam loreng-loreng gitu ya, dan meeting tidak boleh duduk. Nah, saya meetingnya gitu. Saya benar-benar meetingnya berdiri, terus slideshow-nya juga mesti harus membuat dia hanyut dalam itulah ya gitu. Betul. Dimana meng-create environment dan suasana seperti itu. Betul. Jadi gini setuju. Kita penting selain 10C itu ya. Ini kan saya bilang 10C plus 1C. Setelah itu biasanya kalau saya jelaskan ini saya bilang sama mereka, saya tidak hanya bicara. Jika kalian melihat saya tidak mencerminkan 10C plus 1C, kamu harus tegur saya langsung, siapapun levelnya. Gitu.
Jadi kita harus ngasih trust ke dia dan kasih contoh, karena leader itu harus perlu memberi contoh gitu loh. Betul. Jadi aku banget itu kayaknya. Jadi itu yang tadi kreatif itu. CS10 apa nih berarti? Kadang-kadang bikin jadi pangci, kadang-kadang kalau dengan CS saya bikin challenge di mana saya Queen Puspa, mereka jadi princess, saya undang mereka princess ke castle ini bla bla, dan ada challenge-nya. Intinya menginfluence mereka, membuat mereka bekerja dengan semangat, ada recognition-nya, terus ada apanya, dan lebih mereka fun ya. Ada fun-nya, terus dia bisa malam-malam kan ada grup jenderal ya. Selamat pagi Pangti, hari ini berhasil membunuh 100 juta jiwa. Tahu? 100 juta FYP. Iya. Itu 100 juta jiwa. 100 orang, 100 jiwa. Penjahat ulung, ada penjahat ulung, ada penjahat. Jadi membuat itu sebagai sebuah game, sebuah fun gitu ya. Jadi mereka itu bisa tengah malam bisa WA saya hanya untuk itu gitu. Iya. Yang 10 itu cheerful. Cheerful. Jadi tetap awet muda. Tetap cheerful. Jadi tetap cheerful. Di bawah sukacita. Apapun juga pekerjaannya, apapun juga bebannya, apapun juga targetnya. Iya, jadi harus dilakukan dengan cheerful. Jangan menggerutu ini dia menyalahkan orang lain. Jadi semuanya dilakukan dengan cheerful gitu. Itu aku banget. Ini benar-benar ini udah lama banget. Iya. Nanti tim superhero yang ada di Jakarta bisa komen di YouTube-nya Ririana, ya kan, bener nggak ini 10C terus ditambah 1C. Kenapa ditambah 1C gini? Karena berjalannya waktu the best terus. Tapi tiba-tiba itu ada loh, kok ada yang fraud? Ada yang fraud. Ini kreatifnya tidak disalahgunakan. Jadi kreatifnya kreatif jadi tanda tangan nasabah dan tanda tangan dia, misalkan itu. Jadi kreatifnya salah. Jadi mungkin saya salah, mesti lengkap. Jadi kreatif di sini adalah kreatif hal yang positif, bukan kreatif hal yang negatif. Tetap harus ada pagernya ya. Makanya C terakhir itu kasih comply. Karena saya nggak suka namanya hal yang namanya palsu-palsu. Makanya saya nggak suka Han Ji Pyong. Han Ji Pyong, bukan. Gini. Kenapa salah satu hal yang saya tidak suka hal-hal dari awal yang namanya ada palsunya. Itu yang menurunkan nilainya. Semuanya baik, tapi ada yang menurunkan nilainya sehingga saya kurangi nilainya. Ini tiba-tiba dari 10C ada catatannya tiba-tiba nama Han Ji Pyong di sini. Mereka bagus nilai saya 7, sekarang 8. Tapi nanti saya jelasin ya. Kalau yang di sesi itu saya jelasin kenapa saya pilih Namdosan bukannya Han Ji Pyong. Tapi ini penting sih, maksudnya comply saya tambahkan karena dengan ditambahkan comply itu semuanya jadi kreatifnya benar. Betul. Jadi itu cukup sih 10C plus 1C, jadi 11C. Kalau tidak saya nggak mencerminkan ini, kamu bisa tegur saya. Jadi kalian maksudnya di mana-mana berkeliaran mereka harus seperti ini supaya memang kelihatan unique value-nya saya itu gitu, tim saya, tim superhero. Terima kasih udah bagi tips-tipsnya nih. Nggak hero tapi superhero ya. 10C plus 1C yang terakhir comply. Karena pada akhirnya kita bisa kreatif, kita bisa berambisi, kita bisa menjadi pemenang, tapi tetap harus rule-nya benar. Betul. Itu aku. Kalau dari tadi ya Bu Puspa kan cerita banyak dan dari perbincangan kita nih saya bisa merasakan Bu Puspa orangnya sangat positif, optimis, selalu cheerful, selalu punya solusi, selalu semangat gitu ya, berenergi. Pernah melewati masa sulit nggak sih? Pernah ngalamin rasa susah nggak sih? Pernah sedih nggak sih? Pernah dong. Pernah. Apa nih? Apa titik tersulit? Kalau dibilang titik tersulit, dialami. Nah ini dia nih. Titik tersulit itu bukan dari karena saya kekurangan materi, meskipun saya pas-pasan ya. Pernah mungkin ada cerita mungkin di YouTube orang lain yang mungkin pas Dennis di interview mungkin salah penafsiran atau apa, yang hutang sehingga Dennis seperti itu, berbisnis itu. Tapi sebenarnya itu salah bukan salah hati ya. Salah pengertiannya kali, pengertiannya. Jadi karena nanti mungkin saya ceritakan deh. Jadi saya ini gini, sebelum masuk ke titik terendah ya. Jadi saya itu memang dari melahirkan anak-anak saya. Saya. Ini benar karena semua itu semua tertulis. Saya itu punya target perfect mommy. Jadi target perfect mommy itu adalah saya harus menyekolahkan anak saya ke luar negeri. Kenapa? Karena saya kepengen mereka lebih mandiri, dan mereka tuh sebenarnya lebih ke speech-nya bahasa Inggrisnya bagus. Karena jujur aja, saya memang
ya pinter ya, juara-juara, pinter, cerdas katanya Terbukti. katanya gitu. Terus tapi aku tuh bisanya ngomong Inggrisnya jelek gitu loh. Jadi menurut saya kedepannya kelihatannya harus Inggrisnya harus bagus ngomongnya. Aku ngomong Jawa bagusnya. Ini target dari sejak muda, sebelum nikah? Enggak, setelah punya anak. Oh, setelah punya anak. Setelah punya pengen anak, jadi perfect anak mom ya? saya masih balita, saya sudah punya target namanya perfect mom. Jadi saya udah kepengen menyekolahkan anak-anak saya. Saya nggak mampu lah itu. Kalau suami saya kebetulan konservatif. Pada saat makanya waktu saya mau mengirimkan anak-anak keluar itu, kan saya nggak mampu ya. Apa karena sanggup? Saya bilang saya punya Tuhan, pasti saya kerja keras, saya juga punya income tetap di bank ini ya. Terus selain dia juga ada, tetapi dia hanya khawatir kalau nggak nyampe, karena kalau itu lebih konservatif banget, dia konservatif banget suami saya. Kalau saya tuh lebih berani, tapi emang dengan perhitungan. Saya bilang saya punya ini, saya mampu, saya bilang saya nggak mampu kalau saya berdoa, karena sering sekali di dalam perjalanan hidup saya dengan doa dan usaha itu dikabulkan oleh Tuhan. Berkali-kali banget. Nah kayak gitu. Jadi saya percaya itu, makanya saya harus kuliah di luar negeri. Tadinya Daniel itu juga nggak ke Singapura, ke Malaysia. Cuma waktu itu di Malaysia juga nggak bisa, harus lulus dulu. Kan anak-anak mau cepet. Jadi kelas 2 naik kelas 3 udah keluar. Gitu. Jadinya akhirnya ke Singapura karena di Malaysia nggak bisa, harus lulus duluan. Nah itu yang pertama, target perfect mom itu menyekolahkan mereka. Terus yang kedua, saya tuh ingin membuat anak tuh cepat mandiri dan cepat melampaui ngalahin saya. Harus secepat mungkin. Kalau saya itu pengalamannya untuk kayak kata orang sukses itu kan panjang ya, lama. Anak-anak nggak usah lama-lama lah. Kalau bisa cepet aja deh. Lebih cepet. Tapi kalau ada pengalaman ya lebih baik, karena biasanya kalau ada pengalaman tuh penting, sehingga mentalnya lebih kuat biasanya. Tapi kalau memang bisa lebih cepat, kenapa nggak lebih mudah? Betul, atau belajar dari pengalaman orang tuanya, harusnya lebih dipercepat kan prosesnya. Makanya setelah anak-anak berhasil, saya baru ceritakan kesusahan saya. Nah makanya Daniel baru mendengar, oh waktu itu mama sampai pernah jual gelang loh. Itu setelah dia udah lulus semua, baru saya ceritakan, bukan dulu. Pernah itu loh mau nyekolahin kamu, itu baru saya ceritakan. Terus mamanya juga, kan saya memang tulang punggung keluarga, orang tua saya nggak bekerja ya, orang tua saya juga memang sakit pernah, yang mami saya udah nggak ada ya, sakit ginjal, papi saya juga ada sakit juga gitu kan, terus perlu banyak biaya gitu kan, terus adik-adik saya juga memang nggak berada lah gitu, jadi saya memang support gitu, jadi semuanya emang jadi tanggungan juga gitu ya di keluarga. Meskipun ada suami saya, tapi ya tadi suami saya konservatif sekali, jadi bener sekolahin itu sebulan segini loh biayanya, ini gini hitung nggak masuk gitu. Tapi ya itu hitungan saya memang ditambah pertolongan itu selalu ada Tuhannya gitu. Itu dari bekerja dulu pun, kalau target ini siapa, ini kok di cabang mana nggak nyampe, saya tambahin biasanya. Karena katanya di ruangan saya ada penunggu, ya udah tak tambahin itu adalah malaikat, udah jadi targetnya gitu. Jadi saya percaya itu sih, saya percaya itu. Nah terus apa tadi yang pertama tuh, jadi kan kalau misalnya berbicara tentang titik terendah, saya pikir atau mungkin banyak yang pernah diceritakan oleh Dennis adalah ketika waktu itu harus hutang 2 miliar karena membiayai pengobatan orang tua. Utang sampai 2 miliar, benar, utang saya 2 miliar. Jadi gini ya, jadi yang pertama target perfect mom saya adalah itu, yang kedua tadi adalah membuat dia mandiri dan cepat lebih sukses daripada saya. Yang ketiga saya memberikan kendaraan buat dia, karena dia laki-laki, harus saya kasih kendaraan mobil satu-satu. Ya kan, yang ketiga saya harus memberikan rumah, ya, tetapi saya nggak mau bukan nggak mau, emang saya nggak mampu ya. Maksudnya saya hanya mendp-kan 50%. Jadi saya membuat KPR untuk anak-anak saya, tetapi saya memang sudah bilang sama dia, saya nggak peduli kamu lulus, mama nggak kasih duit lagi lah. Setelah lulus, kamu harus mikirin bagaimana kamu bisa menghasilkan. Jadi memang memaksa anak-anak bagaimana untuk berpikir, kan dari kecil memang dari itu ya, berpikir untuk supaya dia berusaha keras untuk mendapatkan income, gitu. Jadi meskipun nggak saya paksa, akhirnya KPR itu pun setelah dia bisnis, waktu dia di bank saya belum suruh bayar. Tapi sudah di KPR kan, maksudnya sudah dibeli dan udah dibayar KPR-nya. Jadi saya mencapai target perfect mami. Jadi yang kecil yang Daniel punya itu tunggu dia balik sih, karena kan dia Maret 2018 ya berarti. Itu yang untuk Daniel. Jadi udah di KPR kan, jadi tunggu Daniel karena sekalian biar namanya dia gitu. Jadi Daniel kan masih di Singapura. Jadi itu emang 1 miliar
Jadi abis itu nggak peduli lagi saya. Karena dia harus memang berjuang untuk itu. Jadi menurut saya itu adalah utang produktif. Itu utang berbeda dengan hutang yang kayak hutang namanya untuk biaya rumah sakit atau untuk menyekolahkan anak. 1 rupiah pun tidak pernah siapapun yang membantu saya, kecuali saya ya bersama sama suami saya. Tidak pernah namanya suruh minta anak, minta orang lain. Saya hanya minta sama Tuhan. Jam 12 malam saya berdoa, saya bilang saya nggak punya, Tuhan kasih. Gitu. Jadi memang pernah berhutang itu, tapi karena memang diceritakannya ke anak-anak, saya kan nggak pernah cerita. Saya bilang, saya ceritanya setelah dia sukses, karena saya kenapa nggak mau cerita? Saya nggak mau orang lain itu susah. Happy aja, taunya happy. Oh, akhir tahun jalan-jalan ke luar negeri apa gitu. Tapi pada saat dia sukses, baru dulu Mama pernah mau jual itu. Bener kan saya ceritain tadi. Mau jual perhiasan itu waktu Daniel. Jadi tapi mungkin cerita itu membuat anak-anak berpikirnya, nah mungkin ternyata positifnya anak-anak, oh jangan sampai kayak gitu apa. Jadi itu membuat positif juga ke dia sehingga dia bekerja keras gitu. Tapi bukan untuk melunasi hutang yang saya buat untuk menyekolahkan dia loh, sama sekali tidak loh, 0 rupiah ya, atau membayar pinjaman yang untuk orang tua sakit ya, sama sekali itu 0 rupiah. Saya tidak pernah menyusahkan untuk hal yang seperti itu. Gitu. Tetapi adalah hutang memang dia harus selesaikan karena itu nanti jadi milik dia. Jadi rumah pertama itu saya harus memberikan, tetapi memberikannya itu enggak ya memang saya nggak mampu, tetapi saya memberikannya itu KPR sampai Dennis punya udah lunas dia, Daniel punya belum lunas sampai sekarang. Dia masih nyicil. Jadi anak-anak juga punya alasan untuk bekerja keras ya, melanjutkan apa yang bibit yang sudah ditanam. Utangnya sama saya. Betul. Utangnya betul. sama saya, tetapi yang bayar dia kan, rumahnya untuk dia. Gitu. Itu dia. Nah, sekarang titik terendah. Titik terendah itu sebenarnya bukan karena materi ya, tetapi sebetulnya karena di mana suami saya pernah sakit. Nah, jadi pada saat Daniel saya hamil Daniel 7 bulan. Jadi pada saat kerusuhan itu loh. Itu tahun 98. Daniel kan lahir 97 kan? 97 November. Jadi pada saat saya hamil Daniel, saya masih hamil sih. Terus tapi kan dia bolak-balik ya ke Jerman. Jadi dia tuh sakit. Jadi suami saya itu pada saat saya hamil Daniel 7 bulan pertama itu, terus saya itu kan bolak-balik. Jadi yang pas kerusuhan itu pas dia lahir atau pas saya hamil ya lupa gitu ya. Denisnya pokoknya masih bayi, masih kecil kan, dia beda 3 tahun ya, masih 3 tahun berarti. Nah itu suami saya kena karsinoma papiler tiroid. Jadi mesti harus kena kelenjar getah beningnya, getah beningnya, dan itu waktu itu nggak bisa mungkin bisa dioperasi di sini, tapi kebetulan ya memang ya pertolongan Tuhan, saya punya bos yang waktu itu saya masih di Bank Pelita ya sebelum tutup ya, jadi bos saya itu tuh membantu saya gitu, mereferensikan rumah sakit di Jerman, bukan hanya mereferensikan tetapi membantu juga dalam urusan pembiayaan juga, bahkan sebagian gitu. Mengirimnya suami saya ke sana. Jadi pada saat mengirim berobat ke Jerman itu untuk karsinoma papiler tiroid. Tapi suami saya sehat-sehat aja loh sampai sekarang. Itu kejadian udah 20, berarti umurnya Daniel ya, 23 tahun yang lalu. Jadi pada saat itu pas kerusuhan yang mesti harus taruh sajadah di depan pintu yang ada bakar-bakar. Itu ada titik di mana saya serem, takut. Serem banget loh itu. Nah itu sebenarnya adalah titik yang terendah. Saya memang nggak pernah ceritakan hal ini ke sosial media. Jadi emang suami saya ada pernah sakit karsinoma papiler tiroid, sehingga ya dulu ada bisnis furniture sehingga terhenti karena nggak boleh masuk ke ininya ya, sakitnya itu, dan dia harus beberapa kali bolak-balik ke Jerman untuk treatment kayak gitu. Nah itulah di mana. Tetapi kejadian itu jadi di setiap ada kejadian yang dimana katanya itu titik terendah ya kan, dimana kita sedih pada saat itu, pergi sakit lagi, ditinggal berobat sendirian di rumah, mencekam dan sebagainya. Karena waktu itu ketakutan ya, karena kan di saat kerusuhan itu berarti suami nggak lagi di Jakarta. Nggak ada di Jakarta, dia juga stres di sana. Nah terus berlanjut lagi pada saat mau mengembalikan mau treatment, nggak punya uang.
treatment nggak punya uang, aduh mau kasih uang saku, karena biarpun kita suami istri kadang yang pegang uang saya ya itu kan biasanya dipegang istri ya. Mau kasih Menteri Keuangan tetap wanita. Jadi pada saat kasih uang saku ke sana gak ada uang. Dulu DM, masih DM. Sekarang kan bukan DM kan euro. Gak ada. Aduh, saya bingung, saya pusing. Dan itu pun nggak mau melibatkan keluarga untuk saya minta bantuan. Saya ditambah biasanya, dolarnya pada saat itu kan kursnya beda banget. Bener-bener nggak punya uang, nggak punya uang gitu, nggak punya uang dan nggak minjem siapapun. Terus akhirnya saya saya kekuatan memang Tuhan luar biasa. Jam 12 malam, jam 00 itu saya berdoa. Suami saya nggak tahu, saya nggak tahu lah. Saya berdoa sampai nangis. Aduh, saya nggak tahu lagi ya gimana ya. Dia mau pergi lah, aku itu nggak bisa kasih uang. Itu untuk uang saku, gimana ya Tuhan ya. Besokannya ada yang menelepon ya kan ke saya, suami saya sudah datang, dikasih amplop persis seperti apa yang saya minta. Sumpah, swear, sungguh ini sungguh benar-benar. Jadi mau merinding, mau nangis nih. Tapi itu sering banget kejadian. Ini salah satu contoh, tapi sering banget kejadian-kejadian kayak gitu tuh di saya. Jadi saya percaya, aduh, saya sampai jam 12 malam berdoa sambil menangis. Besokannya tuh benar-benar ada di telepon sama adalah salah satu bos saya, itu nggak ada hubungan khusus loh sama saya sama sekali. Saya cuma perform, saya memang perform. Saya the best juga waktu itu kan, memang selalu bekerja, selalu yang terbaik. Diundang, mana suaminya? Nah, orang itu membantu suami saya karena mungkin ada pernah kejadian juga di keluarganya. Kenapa? Tapi Tuhan mengirimkan lah melalui dia membantu saya gitu. Sudah datang gitu, kasih amplop isinya persis nggak lebih nggak kurang. Jadi kadang-kadang Tuhan kasihnya tuh secukupnya yang kita butuhkan, bukan yang untuk gimana gitu. Nah, itu yang titik terendah sebenarnya. Jadi aku percaya banget namanya mujizat itu luar biasa. Makanya apa yang terjadi sama saya namanya viral again. Apalagi pasti itu ada rencana Tuhan, dan itu pastinya sih baik ya. Maksudnya baik. Maksudnya baik. Jadi ya tentu kalau ditanya apakah jadi risih atau dengan, mungkin ada yang tanya gitu sih, nggak tahu, tanya nggak? Tapi kalau kayak tadi kita balik lagi ke momen titik terendah ya, karena menurut saya sharing dari Bu Puspa hari ini itu pastinya sangat menguatkan, karena seoptimisnya orang itu pasti selalu akan ada cobaan, akan ada ujian, ya kan? Sepintar-pintarnya kita membuat strategi, ya kan? Pasti ada aja hal-hal yang memang di luar dari rencana kita gitu, dan tiba-tiba kita dihadapkan dalam sebuah situasi yang mungkin kita nggak kebayangin gimana solusinya. Mau kirim uang nggak punya uang, ya kan? Keadaan mencekam sendiri, apalagi punya bayi, apalagi lagi ada baby gitu. Terus pada saat dia kan treatment berkali-kali, itu pernah nggak punya uang juga untuk kapan selesainya gitu kan. Dan sebagainya. Tapi yang tadi di-sharingkan Bu Puspa itu sangat menguatkan sih, bahwa pada akhirnya kita nggak perlu takut, karena di akhir selalu ada malaikat, ada Tuhan yang akan selalu menambahkan dan membuat itu jadi komplit. Menjadi komplit. Itu benar-benar swear, itu benar-benar kejadian saya, dan masih banyak lagi, mungkin nggak cukup kali ngomongnya. Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa itu yang saya alami gitu, yang menakjubkan saya sampai bingung-bingung. Bukan hanya cuma viral, jadi kayak gitu aja, itu tadi juga kan membuat takjub ya. Membuat saya tuh bingung. Padahal kalau dibilang saya baik ya, biasa-biasa aja ya. Banyak mungkin orang yang baik. Saya hanya melakukan yang tadi itu ya saya ngomong itu loh. Melakukan yang saya ngomong. Sebenarnya kayak gitu. Thank you. Ya, senang ngobrol-ngobrol dengan Bu Puspa nih, karena bukan hanya cantik luarnya tapi cantik dalamnya. Kuat hatinya, kuat imannya, bisa mendidik anak-anak, menjadi anak-anak yang sekarang juga luar biasa. Pokoknya pilihannya cuma 2 kan, kalau nggak sukses sekali ya. Stempelnya cuma ada 2. Sukses sekali. Jadi nggak ada stempel yang lain. Jadi anak-anak pun juga mesti harus menjadi contoh. Udah saya pun ngomongnya kayak gitu, stempelnya kayak gitu. Sukses sekali. Betul. Kalau gitu berarti yang terakhir nih, belum menjawab pertanyaan saya. Resep awet mudanya gimana Bu Puspa, supaya saya juga bisa kalau udah jadi nenek-nenek nanti tetap awet muda. Sebenarnya kalau resep awet muda itu aku tuh melakukan sesuatunya itu dengan bahagia kayaknya. Apakah ada perawatan khusus gitu? Kalau dibilang ada perawatan khusus, dulu itu kan aku tuh biasa aja ya, merawat apa ya? Aku nggak pernah namanya operasi, nggak pernah apa. Dan setelah viral pun kata orang udah viral gimana? Jadi beban atau jadi apa gitu? Jadi beban nggak tuh? Berarti kan harus selalu terlihat awet muda, ya kan?
kalau saya ya, setelah viral itu saya malah saya bersyukur karena itu berkat ya, dan saya artinya bisa dipercaya Tuhan untuk lebih bertanggung jawab terhadap saya sendiri gitu ya, supaya karena dikenal lebih banyak orang, lebih ke publik, jadi saya lebih bertanggung jawab terhadap untuk berperilaku dan lain-lain. Nah, kalau untuk masalah tadi awet muda, yaitu saya lakukan memang dengan happy. Kayak tadi kan saya mungkin diceritain, saya lakukan dengan happy ya. Jadi segala sesuatu dilakukan dengan happy dan sering bersyukur. Jadi apapun yang diberikan itu kita bersyukur, tapi bukan berarti happy bersyukur terus udah. Jadi kita masih harus tahu apa yang Tuhan berikan ke kita, yang udah diberikan ya, sehat, apa komplit ini semua itu harus dirawat. Harus dirawat. Dirawatnya itu nggak mesti harus. Kan di netizen suka bilang, oh mesti ngeluarin duit banyak kali itu orang kaya bikin mungkin suntik sana suntik sini, tarik sana tarik sini gitu. Aku nggak pernah tarik, nggak pernah operasi, nggak pernah apa. Jadi tetap seperti biasa. Kalau pakai skincare biasa ya. Jadi pakai skincare emang iya, tapi nggak pernah namanya tarik benang, botok pun pernah sekali, 2 kali. Udah nggak pernah lagi, udah lama banget itu coba-coba kan. Tapi aku nggak suka karena kayaknya agak berbeda dengan muka saya sih. Jadi saya lebih seneng apa adanya sih. Saya lebih seneng apa adanya. Kalau kerut ya sudahlah ya kan, kalau kerut sedikit kelihatan emang saya udah tua. Nenek apa adanya aja. Ya kan? Jadi, apa memang genetiknya kayak gitu? Maksudnya ibu dulu mama memang awet muda juga kali? Enggak, kayaknya biasa aja. Adik saya juga biasa aja sih. Mungkin karena ya itu saya melakukan segala sesuatunya dengan happy dan bersyukur. Terus mungkin juga lifestyle-nya ya, karena saya emang healthy lifestyle dari dulu kan. Saya suka olahraga. Saya emang suka olahraga dari dulu. Suami cemburu nggak? Suami cemburu nggak? Kok istrinya awet muda terus seperti ini? Enggak tuh, dia seneng aja. Gitu dia seneng aja. Di bawah happy aja. Di bawah happy aja, dia happy aja kok. Iya. Bahkan saya baca juga sempat sering guyon, disuruh udah kamu foto aja sama pacar sering-sering. Iya, tahu. Bener-bener. Jadi suami saya itu paling nggak seneng keliput sosial media, jadi nggak suka difoto. Makanya kadang, kamu tuh harus difoto sesekali, nggak enak nih sama netizen. Kok kamu nggak muncul-muncul mukanya? Kadang-kadang tuh dia netizen kan ada aja, kok suaminya nggak pernah ini. Padahal kadang-kadang dia tuh sukanya memfoto, difoto. Ya udah seneng foto sama anak gitu. Iya, disuruh foto sama pacar, tapi pacar tanda kutip maksudnya anaknya. Jadi emang suami saya emang malas gitu, kayak TV kayak panggil sama suaminya, sama suami saya mana mau. Saya tanya, mau nggak? Dipanggilin sama TV. Dia bilang, enggak. Langsung enggak. Dia memang enggak mendukung suka dari gitu. belakang ya, mendukung. Iya, saling melengkapi ya. Saling melengkapi lah. Saya sama suami saya juga seperti itu. Gitu saya ya? lebih di depan, dia lebih di belakang, lebih mensupport. Tapi tetap mensupport. Makanya nggak bisa dipaksakan sih kayak gitu. Kayak anak saya Dinis dan Daniel kan memang punya sifat yang berbeda jauh ya kan ya. Yang satu itu sangat diem, cool, yang kecil tuh, dan dia nggak terbuka kalau nggak ditanya kayak gitu, tapi pintar gitu. Ya makanya kadang-kadang Daniel, kamu tuh udah public figure juga loh, udah centang biru ya, kamu nggak update itu ya. Mama, aku itu sebenarnya kan orang belakang layar, Mama, aku tuh nggak suka gitu. Ya tapi kamu masih sesekali, kamu kan punya ini punya itu, kamu masih gini. Oke deh Ma, aku berusaha. Ya emang orang berbeda-beda, tapi semuanya positif. Betul. Jadi katanya orang berhasil nggak harus begitu, Ma. Oh iya, Mama tahu emang nggak harus seperti itu. Tapi alangkah baiknya kalau kamu juga adalah ke sosial media ini gini. Oke Ma, aku berusaha gitu. Yang penting selalu saling mensupport, anak juga mensupport, semua keluarga mensupport, dan yang paling penting lagi adalah melakukan semuanya dengan happy. Melakukan semuanya dengan happy, dengan rasa syukur, dengan positif, ya kan? Kayak gitulah. Itu yang saya lakukan itu aja sih sebenarnya. Sama ya, tetap pola hidup sehat itu tetap, ya kan udah tua kayak gini. Ya mesti harus jaga kesehatan, ya kan, minum air putih banyak, istirahat cukup lah, makan sehat, olahraga teratur, itu tetap dilakukan sih. Aku emang dari dulu suka olahraga banget. Thank you buat semua tips-tipsnya. Senang banget sih belajar banyak banget nih, belajar 10C plus 1C ya kan, belajar 9 tips cara mendidik anak ya kan, belajar untuk bagaimana tetap awet muda. Banyak seru. Nanti kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrolan lagi, tapi thank you banget buat
waktunya. Ini senang banget bisa berbagi kisah di sini. Terima kasih sudah selalu membagikan. Bagaimana Nam Dosan sama Jipyong ya? Boleh, kita lanjut nih bahas Nam Dosan sama Jipyong ya. Oke, tapi thank you sekali lagi dan terima kasih. Dan seperti saya bilang, setiap cerita itu selalu punya pembelajaran berharga dan semoga cerita dari Bu Puspa. Semoga apa yang saya ceritakan tadi itu emang true story apa adanya, tapi semoga bisa menginspirasi, bisa berguna buat yang denger ya. Betul. Begitu sih. Betul, menginspirasi Berguna banyak orang ya? pastinya. Amin, amin. Pasti ini semua ibu-ibu pada nyatetin nih. Oke, so thank you sekali lagi. Dan jangan lupa kalau pengen tahu lebih banyak lagi tentang Bu Puspa Dewi, bisa ke Instagramnya. Yes, Instagramnya @puspadewiHC. Yes, oke. Thank you, God bless you, and fight till the end and never give up. Bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,